Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, bari'il khalaiqi ajma'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa azimina wa syafi'i dhunubina Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ahli baitihi tayyibin at-tahirin wal la'nu daimu ala a'daihim min al-an ila qiyami yaumiddin. Assalamu alayka ya Aba Abdillah وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah pepatah Arab yang mengatakan La itra ba'dal arus. Ketika ada seorang pengantin wanita telah hadir di sebuah ruangan yang tentunya bisa kita bayangkan dengan semerbak harum, maka ruangan itu jelas tidak lagi butuh kepada parfum pewangi, karena parfum pewangi apapun tidak akan mampu menandingi harumnya pewangian pengantin perempuan. Itulah mungkin yang sesuai dengan kondisi kita pada malam hari ini. Saya benar-benar tadinya berharap dengan kedatangan guru kita, panutan kita yang telah banyak menyampaikan hal-hal yang jelas akan mampu menggerakkan hati kita untuk makin dekat dan makin mencintai Abu Abdillah Al-Husain, sehingga saya terus terang khawatir bergeloranya jiwa kita dengan kecintaan Al-Husain setelah apa yang beliau sampaikan justru menjadi rusak dengan apa yang ingin saya sampaikan. Tetapi setelah saya meminta izin untuk tidak menyampaikan sesuatu pada malam hari ini, tetapi Fadilatus Sayyid tidak mengizinkan dan nuzulan ala raghbatihi, saya memberanikan diri berbicara di depan antum semua dengan kehadiran para ulama yang tentunya itu adalah satu dari bentuk su'ul adab. Sebuah ayat bercerita tentang Nabi Allah Musa alaihi salam ketika Fir'aun dengan bala tentaranya ingin membunuh beliau karena tuduhan yang dialamatkan kepada beliau. Di dalam surat Al-Qasas ayat ke-21 hingga 22 Allah bercerita, "Fakharaja minha khaifan yataraqqab." Nabi Allah Musa keluar dari negeri Mesir khaifan, dalam keadaan takut, yataraqqab, khawatir akan ada mata-mata Fir'aun yang menangkapnya. Qala rabbi najjini minal qaumiz zalimin. Nabi Allah Musa seraya berdoa, ya Allah, selamatkan aku dari kaum yang zalim. Walamma tawajjaha tilqa'a Madyan, dan ketika Nabi Allah Musa berjalan menuju kota Madyan, qala asa rabbi, beliau pun memanjatkan doanya, semoga Tuhanku
an yahdiyani sawa as-sabil, menunjukiku jalan yang lurus. Ayat itu difirmankan oleh Allah terkait dengan keluarnya Nabi Allah Musa setelah ada seorang mukmin yang membocorkan niatan jahat Fir'aun untuk membunuhnya. Berkata kepada Musa, innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk. Sesungguhnya al-mala', sekelompok pengikut Fir'aun, telah bersepakat untuk membunuhmu. Fakhruj, maka cepatlah engkau keluar wahai Musa dari negeri Mesir, carilah tempat yang lebih aman. Inni laka minan nasihin, aku benar-benar orang yang tulus dalam menasihati engkau. Ayat itu adalah ayat yang dipilih oleh Imam Abu Abdillah Al-Husain ketika beliau hendak keluar dari kota suci Makkah menuju negeri Al-Iraq. Dalam kesempatan malam yang lalu saya sebutkan bahwa ada 3 faktor yang mendorong Al-Imam Abu Abdillah Al-Husain untuk melakukan gerakan beliau, untuk melakukan nahdah beliau, kebangkitan beliau menentang rezim Umayyah. Pertama adalah keengganan beliau untuk bai'at, kendati paksaan dan ancaman, bahkan upaya memaksa dengan ancaman membunuh pun telah dilayangkan oleh Yazid agar segera gubernur kota Madinah membunuh Al-Imam Abu Abdillah. Keesokan harinya beliau meninggalkan kota suci Madinah, kota kesayangan beliau, di mana kakek beliau dikebumikan, pusaranya di sana, di mana bunda beliau Az-Zahra juga pusaranya di kota suci tersebut. Abang beliau Al-Hasan juga dikebumikan di kota tersebut. Kota yang sangat berat bagi Husain alaihissalam untuk meninggalkannya. Namun karena kejahatan Bani Umayyah yang hendak memaksakan kehendaknya, beliau terpaksa meninggalkan kota suci Madinah menuju kota suci Makkah. Semua itu beliau terima dengan lapang dada, karena keyakinan beliau bahwa hanya ini jalan untuk menyelamatkan agama kakeknya. Beliau tinggal beberapa bulan di kota suci Makkah. Bulan Sya'ban, bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, hingga memasuki bulan Al-Hajj. Beliau melakukan haji, namun secara mendadak tiba-tiba pada tanggal ke-8 bulan haji, beliau putuskan untuk tahallul dari ihram dan meninggalkan kota Makkah dengan segera. Sekali lagi, itu setelah ada upaya-upaya licik dari Bani Umayyah yang ingin membunuh beliau dengan cara tipu daya. Di kerumunan jamaah haji akan dilakukan aksi-aksi tertentu, lalu mereka akan membunuh Al-Husain, dan dengan demikian semua menjadi beres dan tidak akan ada lagi rintangan, tidak akan ada lagi ancaman yang akan mampu mengancam kelangsungan rezim Umayyah. Itulah yang mereka ingin lakukan. Sekali lagi, itu adalah ongkos mahal yang harus dibayar oleh Al-Imam Abu Abdillah Al-Husain karena keengganan beliau untuk memberikan restu dengan bentuk pembaiatan kepada Yazid, yang itu artinya adalah merestui semua bentuk kejahatan, penyimpangan, dan upaya-upaya jahat rezim Umayyah untuk meruntuhkan Islam yang telah diperjuangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya beliau harus cepat-cepat keluar dari kota Madinah, dari kota Makkah menuju negeri Al-Iraq.
banyak nasihat disampaikan agar beliau tidak keluar dari kota suci Makkah. Semua mengatakan, wahai putra Rasulullah, Makkah adalah tempat yang tepat untuk Anda tetap tinggal di sini. Sebarkan orang-orang kepercayaan Anda menuju berbagai negeri untuk menyampaikan tujuan perjuangan Anda. Anda hanya tinggal di kota Makkah. Engkau adalah tuan kota Makkah. Keberadaanmu di kota Makkah akan menenggelamkan semua tokoh-tokoh lain yang mungkin ingin bermunculan. Engkau adalah putra Fatimah. Engkau adalah putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, Al-Imam Abu Abdillah Al-Husain telah memahami bahwa keberadaan beliau di kota Makkah akan hanya berakhir dengan terbunuhnya beliau tanpa ada raihan sedikitpun yang bisa diraih demi kejayaan al-Islam. Kan akan terbunuh dan orang hanya akan mengatakan akibat kecelakaan, ada persengketaan antara Husain dengan seorang Arab Badui mungkin yang datang ke kota Makkah untuk haji dan terbunuhlah, selesai. Sementara apa yang ingin beliau lakukan untuk membuktikan di hadapan dunia Islam bahwa rezim Umayyah adalah rezim yang harus ditumbangkan, rezim yang tidak boleh bercokol di muka bumi Islam atas nama Islam. Semua itu akan gagal dan akan sia-sia. Karenanya nasihat demi nasihat yang disampaikan baik dengan niat tulus maupun mungkin ada nasihat yang disampaikan tidak dengan niat tulus, seperti yang disampaikan oleh Abdullah ibn Zubair yang kita kenal, Zubair bin Awam, yang termasuk di garis terdepan membela Ahlul Bait. Kita membaca peristiwa awal ditinggalkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka yang enggan memberikan baiat dan tetap bertahan di rumah Az-Zahra alaihissalam sehingga dikepung adalah Az-Zubair ibn Awam. Namun tidak lama kemudian, karena dunia telah membutakan mata hatinya dan karena pengaruh jahat dari anaknya yang bernama Abdullah, kata Imam Amirul Mukminin, kana Zubairu minna ahlal bait hatta nasha'a waladuhu Abdullah fasarafahu anna. Tadinya Zubair adalah pecinta kami, Syiah kami Ahlul Bait. Namun setelah tumbuh besar anaknya, anak itulah yang mempengaruhi ayahnya sehingga ayahnya berhadapan-hadapan dengan Ali bin Abi Thalib, memerangi Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Bukan orang lain, bukan orang jauh, justru pembela dekat Ali bin Abi Thalib. Abdullah bin Zubair juga menasehati Al-Imam Abu Abdillah untuk tetap tinggal di kota Makkah. Namun beliau sadar apapun yang akan beliau lakukan apabila beliau tetap tinggal di kota Makkah, dengan seketat apapun penjagaan, pasti upaya-upaya licik dan jahat Bani Umayyah akan lolos membunuh beliau. Karena beliau mengatakan, aku tidak ingin ada dua kehormatan Allah dilanggar sekaligus. Kehormatan kota suci Makkah, siapapun tidak boleh diganggu, siapapun tidak boleh disakiti, apalagi dibunuh di kota suci Makkah. Namun mereka Bani Umayyah akan menodai kesucian tanah Al-Haram. Dan kehormatan kedua adalah kesucian Al-Husain. Jangan sampai sekaligus kesucian itu dinodai oleh sebagian umat, karena itu akan mendatangkan murka Allah yang begitu besar. Karenanya beliau harus mengatakan, saya tidak ingin menjadi domba yang disembelih, dan dengan disembelihnya domba itu tanah suci Makkah tidak lagi dihormati.